Untuk new normal life sendiri itu beritanya sudah menjadi perbincangan masyarakat sepekan ini. Ya, sepekan akhir ini, jadi semua orang mungkin sudah mengetahuinya. Iya. Nah, kamu sendiri udah tahu nggak sih apa itu new normal life? Saya sendiri, new normal life itu merupakan suatu tatanan kehidupan normal namun dengan gaya hidup yang baru. Misalnya dulu kita masih bisa beraktivitas normal secara bebas, melakukan apapun yang kita ingin. Hai guys, thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol loncengnya, oke? So, buat kalian semua, selamat menonton video ini. Hai guys, selamat datang di Opsi, obrolan asik bareng Salman. Oke, jadi kali ini aku udah kedatangan temanku nih, Igede Tamu, salah satu anggota dari paguyuban Ambasador Gema Perdamaian Provinsi Bali. Ya. Oke, jadi tamu ini adalah runner up 2 di Ambasador Gema Perdamaian Bali. Oke, jadi Tam, apa kabar? Baik. Nah, jadi kan semenjak adanya pandemi corona ini, Tam, kan kita diwajibkan dan dianjurkan oleh pemerintah tuh untuk stay at home atau di rumah aja. Nah, dengan ada itu dan ada istilah juga muncul karantina. Kita di karantina di rumah tuh. Nah, kegiatan tamu selama di karantina tuh apa aja, Tam? Oke, untuk kegiatan selama karantina di rumah itu selama pandemi COVID-19 ini, di kegiatan saya sendiri itu lebih banyak tentunya menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah ya. Seperti olahraga bareng di pagi hari itu sudah sangat rutin saya lakukan bersama keluarga saya di rumah gitu. Kemudian sebagai mahasiswa juga, teman-teman juga sebagai mahasiswa itu harus mengikuti kegiatan kuliah online dari rumah. Kemudian tugas juga harus kerjakan di rumah, dimana karantina ini merupakan salah satu hal yang berbeda di dalam hidup kita semuanya ya. Yang pada awalnya sebelum pandemi ini kita sering menghabiskan waktu di luar, kayak kegiatan di luar kampus, di kampus gitu. Dan sekarang kita hanya bisa melakukan kegiatan itu di rumah saja, dan itu pun cangkupannya terbatas. Iya. Seperti itu. Jadi itu aja sih. Iya, Tam. Dan semenjak kita di rumah aja, semenjak adanya virus corona ini, banyak banget acara yang ke-pending. Iya. Terus banyak kita bergerak nggak leluasa, nggak bisa traveling, terutama Iya. buat teman-teman yang suka traveling kan. Semakin banyaknya orang yang kena PDP, yang di PDP, terus yang positif, terus yang meninggal tuh menambah kita panik sebenarnya kan ya. Tapi pemerintah tetap menganjurkan kita agar kita panik dan tetap stay safe. Iya. Oke, jadi kan sepekan terakhir ini, Tam, kita kan sering tuh kayak mendengar istilah new normal life. Kamu dengar nggak? Maksudnya mengikuti nggak berita itu? Untuk new normal life sendiri itu beritanya sudah menjadi perbincangan masyarakat sepekan ini. Ya, sepekan terakhir ini. Sepekan akhir ini, jadi semua orang mungkin sudah mengetahuinya. Iya. Nah, kamu sendiri udah tahu nggak sih apa itu new normal life? Seperti artikel atau berita yang saya baca di salah satu media di Indonesia itu menyebutkan bahwa new normal life adalah di mana tatanan kehidupan yang baru setelah pandemi COVID-19, di mana kehidupan kita itu benar-benar tidak seperti kehidupan sebelum adanya pandemi. Yeah. Seperti membatasi kerumunan itu sangat penting juga, karena walaupun kita sudah normal, tapi masih ada batasan-batasannya, di mana kita harus memperhatikan protokol kesehatannya. Yeah. Juga mengikuti himbauan pemerintah dan juga selalu menjaga kesehatan tentunya. Itu jadi new normal itu sebuah tatanan kehidupan yang baru setelah pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, meskipun kita bisa beraktivitas di luar rumah, tapi tetap terbatas katanya. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman semua, semoga di new normal life nantinya kita bisa beraktivitas kembali seperti semula, seperti itu. Nah, Tam, ngomong-ngomong new normal life itu kan Bali itu salah satu pulau yang bakal nerapin new normal life. Nah, menurut kamu Bali siap nggak sih untuk new normal life ini? Oke, kalau menurut pandangan saya sendiri, di mana Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang digadang-gadang telah siap untuk
menerapkan new normal life, di mana masyarakat Bali itu dianggap sudah mampu beradaptasi dan berdamai dengan penyebaran virus COVID-19, sehingga Bali akan menerapkan new normal life. Tetapi seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat Bali yang masih awam dengan apa itu new normal life, sehingga perlu adanya sarana prasarana yang memadai serta edukasi masyarakat tentunya. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda yang mungkin sudah lebih tahu dari masyarakat yang lainnya. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu sudah memiliki pengetahuan yang lebih dari masyarakat awam pada umumnya. Sehingga itulah tugas kita sebagai generasi muda untuk menyebarluaskan, menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat awam apa itu new normal life, bagaimana cara kehidupan di new normal life, bagaimana protokol kesehatannya, sehingga masyarakat bisa mengikuti dengan baik dan new normal life ini dianggap berhasil seperti itu. Iya, benar banget itu kan. Jadi Bali itu identik dengan pariwisatanya. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya penerapan new normal life ini, apa sih dampak negatif dan dampak positifnya bagi perkembangan pariwisata yang ada di Bali menurut kamu nih? Oke, kalau Bali itu kan seperti yang kita ketahui merupakan salah satu pulau pariwisata atau dunia pariwisata ya. Kita bilang dunia pariwisata karena wisatawan ke Bali itu banyak sekali seperti yang kita ketahui. Dan semenjak adanya pandemi ini, itu banyak sekali seperti hotel, restoran yang tutup, tempat-tempat wisata tutup karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian dilihat dari dampak positif dan dampak negatifnya. Setiap kejadian itu pasti memiliki, atau setiap peristiwa itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dan menurut saya sendiri, dampak positif new normal life di bidang pariwisata itu seperti membangkitkan kembali pariwisata yang sempat melemah karena pandemi ini, karena tidak ada wisatawan yang datang ke Bali seperti itu. Dan juga menumbuhkan perekonomian masyarakat, di mana seperti yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Bali itu bekerja di bidang pariwisata. Jadi dengan dibukanya kembali destinasi-destinasi pariwisata itu membangkitkan perekonomian masyarakat Bali kembali ke yang lebih baik seperti itu. Kemudian dilihat dari dampak negatifnya, itu tentu saja dari tempat wisata itu ya. Apabila tempat wisata itu sudah dibuka, kemudian banyak orang yang datang ke tempat wisata tersebut. Ini dalam tanda kutip masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang social distancing atau protokol kesehatan dalam menjalani new normal life, di mana itu akan berpotensi untuk penyebaran virus yang lebih luas. Seperti itu sih dari pandangan saya sendiri. Ya, jadinya meskipun ada new normal life, tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada seperti itu, dan tetap patuhi anjuran dari pemerintah seperti itu. Jadi buat berikutnya nih Tam, kan tadi ngomong-ngomong masalah protokol kesehatan nih, kamu bisa nggak sih menjelaskan sedikit atau berbagi sedikit yang kamu ketahui tentang cara menerapkan protokol kesehatan yang benar itu seperti apa, Tam? Oke, kalau tips dari saya sendiri itu tidak ada ya, tapi sesuai artikel yang pernah saya baca, yaitu yang dikeluarkan oleh Badan POM yang dirilis pada tanggal 26 Mei 2020 itu tentang new normal, protokol new normal. Bagaimana di sana sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan masker, bagaimana cara membuang masker, bagaimana cara, sekarang kan lagi banyak nih orang yang memproduksi masker kain, menjual masker kain, dan banyak orang juga yang memakai masker kain dan dipercaya itu bisa dicuci, bisa dipakai kembali. Dan dalam mencuci masker kain pun ada caranya agar bisa digunakan kembali dengan keadaan yang baik, seperti itu. Kemudian seperti yang sudah dihimbau oleh pemerintah bahwa mencuci tangan itu sangat penting, social distancing atau physical distancing itu sangat penting juga.
Dan teman-teman juga sudah mengetahui semuanya tentang tips-tips protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Iya. Itu pun sama sebenarnya dengan pada saat kita melaksanakan new normal life, itu tidak ada bedanya. Dan juga yang bekerja khususnya itu di kantor itu lebih banyak ke physical distancing sih sebenarnya. Menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh agar tetap fit gitu sih. Jadi intinya tetap memperhatikan dan membaca dari sumber-sumber yang terpercaya. Iya. Jadi buat berikutnya Tam, apakah penerapan new normal life ini sudah tepat diterapkan oleh pemerintah buat warga Indonesia, apa sudah tepat atau belum menurut kamu? Kalau menurut pandangan saya sendiri ya, setiap keputusan, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pastinya sudah mengalami yang namanya diteliti terlebih dahulu. Tidak mungkin kan pemerintah mengeluarkan asal keluarkan gitu. Iya, Harus ditelaah bagaimana dampak kedepannya, bagaimana nantinya masyarakat apabila diterapkan new normal ini. Itu pastinya sudah dipersiapkan. Jadi menurut saya sendiri itu sudah langkah yang sangat tepat. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat yang sudah ingin berkegiatan di luar rumah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti itu. Jadi intinya langkah sudah tepat, masyarakat pun harus mematuhi dengan tepat juga. Seperti mematuhi protokol kesehatan juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan itu memang benar-benar langkah pemerintah yang baik menurut saya. Kenapa? Karena jangan kita hanya terpuruk dengan keadaan ini tapi kita tidak mau merubahnya seperti itu. Dan percayakan dengan pemerintah karena pemerintah juga bekerja untuk rakyatnya seperti itu. Benar. Itu sih pendapat saya. Jadi jika teman-teman semuanya ingin virus corona cepat hilang, patuhi aturan dari pemerintah, lakukan physical distancing, gunakan masker, sering-sering mencuci tangan, jangan berpergian, tetap di rumah saja, agar cepat memutuskan rantai penyebaran dari virus corona ini, agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala, seperti itu. Nah, jadi sebentar lagi saya akan hubungkan dengan teman saya nih, salah satu Putri Damai tahun 2019. Oke. Halo guys. Halo Salman. Halo. Oke. Halo. Guys, gimana kabarnya, Ge? Astungkara baik. Oh, sangat luar biasa. Ya, Ge, kan sepekan terakhir ini kita sering nih, Ge, mendengar berita tentang new normal life. Soalnya digadang-gadang pemerintah bakal menerapkan new normal life itu untuk kehidupan kedepannya. Menurut Geis, apa sih itu new normal life, Ge? Oke Salman, jadi menurut saya sendiri new normal life itu merupakan suatu tatanan kehidupan normal namun dengan gaya hidup yang baru. Misalnya dulu kita masih bisa beraktivitas normal secara bebas, melakukan apapun yang kita inginkan. Namun selama pandemi tentunya kita melakukan aktivitas normal namun dengan menggunakan protokol kesehatan atau prosedur-prosedur saat keluar rumah seperti menggunakan masker atau juga melakukan physical distancing seperti itu. Iya, ya kurang lebih seperti itu, Ge, ya. Terus sekarang tuh kan banyak nih peraturan pemerintah yang keluar semenjak adanya COVID-19 ini. Dan peraturan itu sering sekali berubah-ubah setiap detik, setiap waktunya. Nah, itu tuh menjadi salah satu pertanyaan di pemerintah, di masyarakat maksud saya, di masyarakat luas yang mempertanyakan mana sih sumber yang benar untuk kami percayai seperti itu. Gimana cara Geis menyikapi peraturan yang seringkali berubah itu, Ge? Oke Salman, jadi cara saya menyikapi itu ya, menurut saya pemerintah saat ini melakukan perubahan peraturan itu menurut saya masih wajar karena kita ketahui sendiri virus COVID-19 memiliki dinamika yang sangat tinggi. Jadi ya wajar aja kalau peraturannya itu berubah-ubah di pemerintahan. Nah, sarannya saya sih harus benar-benar cermat memilah dan memilih informasi yang baru masuk. Karena bisa saja ketika kita menerima informasi A, sejam kemudian sudah berganti menjadi informasi yang B, seperti itu. Jadi harus benar-benar
lebih memilah-milah informasi, cari sumbernya yang tepat agar tidak hoax, dan juga mematuhi segala himbauan pemerintah tentunya. Seperti itu, Mak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus tetap mematuhi peraturan dari pemerintah, harus tetap mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk info-info yang sebenarnya kan Gaya. Iya, benar banget seperti itu. Jadi terima kasih Gaya sudah bergabung di opsi kali ini. Ingat guys, buat guys juga tetap stay safe and stay healthy, oke? Oke, kamu juga ya. See you guys, bye-bye. See you, bye-bye. Oke, jadi seperti itu pendapat dari guys. Dan sebentar lagi bakal saya sambungkan dengan salah satu teman saya lagi, yaitu Nana, salah satu anggota dari paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Oke? Halo Nana. Halo semuanya. Oke Nana. Jadi apa kabar Nana? Luar biasa. Oke. Gimana kabarnya Nana sekarang di mana Nana? Sekarang aku lagi di Singaraja teman-teman. Oh di Singaraja. Iya. Gimana kabar di Singaraja sekarang Nana? Asungkara di sini masih aman terkendali ya. Oke bener. Iya. Jadi Nak, kan Nana sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali ini tahun 2019 kemarin kan. Nah, Nana pernah nggak sih dengar istilah new normal life? Ya pernah. Ya sekarang tuh lagi trending itu Nah, jadi menurut Nana, bagaimana sih cara Nana menyikapi new normal life ini? Ya, oke silakan Nana. Oke, jadi kalau pendapatku pribadi nih ya terkait dengan pelaksanaan new normal life, walau di luar sana masih saja ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan ini, tapi kalau dari Nana pribadi, aku sebenarnya lebih ke pro. Kenapa? Karena di pandanganku, hidup ini kan tidak hanya stuck di sini-sini saja. Kita harus tetap melanjutkan perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat Indonesia khususnya ya. Nah, untuk pelaksanaan new normal life ini sebenarnya menurutku adalah salah satu upaya untuk kembali membangkitkan perekonomian dan juga tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia sehingga kita bisa bangkit dari keterpurukan pasca adanya virus COVID-19 ini. Namun yang harus kita perhatikan secara seksama adalah dengan tetap mengutamakan protap pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19. Iya, tapi selain itu di sisi lain kita juga perlu mengadakan kajian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan new normal life ini, baik dari sisi pemerintah maupun kita sebagai masyarakat swasta, masyarakat biasa maksudnya. Ya, kita juga harus menemukan celah-celah, kekurangan dan kelemahan sehingga kita bisa untuk merevisi bersama-sama apakah penerapan ini efektif atau tidak. Di situ yang kita perlukan. Kita perlu sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Oh iya, seperti itu Jadi kita tetap harus lebih memperhatikan protokol-protokol kesehatan seperti yang kamu jelaskan tadi juga seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Nana ya sudah mau bergabung di opsi kali ini dan semoga Nana selalu sehat di sana ya. Ingat cuci tangan ya. Iya. Oke Nana. Ya terima kasih ya. Makasih juga ya semuanya. Bye-bye. Dah. Oke, jadi itu tadi pendapat dari Geis dan Nana. Kurang lebih seperti apa yang kamu jelaskan tadi juga seperti itu. Yang kita tuh harus tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan yang diberikan dan dianjurkan oleh pemerintah. Itu yang paling penting sih. Nah, jadi new normal life itu adalah tatanan hidup baru, tapi masih dalam kondisi seperti ini, yaitu kemana-mana kita menggunakan masker, membawa hand sanitizer, terus rajin-rajin mencuci tangan seperti itu. Dan buat teman-teman yang di rumah, tetap di rumah aja, tetap lakukan physical distancing, stay safe, stay healthy, oke? Dan jangan lupa gunakan masker jika kalian bepergian dan sering-sering mencuci tangan, oke? Jadi saya ingin mengucapkan juga terima kasih buat tamu karena sudah berkenan mampir di sini, dan semoga penjelasan dari tamu, dari Nana, dari GIS tadi dapat menambah wawasan kita semua seperti itu. Jadi jika video ini bermanfaat dan mengedukasi kalian semua, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar banyak orang yang teredukasi dan bertambah wawasannya melalui video ini. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!